warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pardongan Masih Sregar, NPM 2017 10 11 5191. Dosen pengampu saya adalah Profesor Dr. MS Tumanggor. Mata kuliah Pasar Modal. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Saya membuat makalah ini dengan judul Akibat dan Upaya Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lain seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan atau institusi pemerintahan melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lain-lain. Berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan pasar modal. Ya, saya di sini mengangkat rumusan masalahnya. Ya, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana modus tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal. Yang kedua, bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal. Sini saya mengangkat sebuah kasus yang diangkat dari kompas.com, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Akhirnya menjabarkan secara rinci kronologi kasus yang membelit Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi atau gagal bayar. JS Saving Plan, Ketua BPK Republik Indonesia Agung Firman Sampurna menuturkan bahwa penyebab utama gagal bayar Jiwasraya adalah kesalahan pengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Saham-saham yang beresiko ini mengakibatkan negatif spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar. Kata Agung di BPK RI. Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada tahun 2002. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba sejak 2016. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru melontarkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia Manchester City pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JV Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam keuangannya. Padahal saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba sebesar 360,3 miliar. Opini itu tidak wajar. Itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita rugi. Pada saat itu, ungkap Agung, Ketua BPK. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudit sebesar 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun.
Disebutkan sebenarnya kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi, apalagi berdasarkan catatan BPK. Produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015. Modus pencucian uang dalam pasar modal. Pengertian tindak pidana pencucian uang di pasar modal mengandung makna bahwa pencucian uang dapat dilakukan atas harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana pasar modal yang merupakan tindak pidana asal berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang TPPU. Selain itu, tindak pidana asal dapat pula berupa tindak pidana lain di luar tindak pidana pasar modal, sehingga dengan demikian diperoleh pemahaman bahwa pencucian uang di pasar modal dapat bermakna pencucian uang di pasar modal atas hasil tindak pidana pasar modal, atau pencucian uang di pasar modal atau tindak pidana lainnya seperti korupsi, pembalahan liar, penipuan, bisnis narkoba, dan lain-lain. Jadi bisa dikemukakan bahwa di pasar modal merupakan suatu bidang untuk pencucian uang dilakukan oleh para penjahat besar memutarkan uangnya. Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Penyediaan jasa keuangan wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan nasabah, identifikasi dan verifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. Penyedia jasa keuangan juga wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang dianggap dan atau diklarifikasi mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang. Tingkat risiko dapat dilihat dari yang pertama, latar belakang atau problem nasabah yang secara politik menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang. Yang ketiga, asal negara nasabah yang berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang. Berikut gambaran secara singkat hubungan fungsional antar pemangku kepentingan dalam rejim anti pencucian uang di Indonesia. Yang pertama itu ada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat pengguna jasa keuangan atau berkaitan dengan keuangan, seperti nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun, dan lain-lain. Yang kedua, pihak pelapor dan direktur jenderal Bea dan Cukai. Pihak pelapor adalah pihak yang wajib menyampaikan laporan ke PPATK, yaitu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa lain. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK. Yang keempat, lembaga pengawas dan pengatur lembaga. Pengawas dan pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawas, pengatur, dan atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor. Lembaga pengawas dan pengaturan terhadap pihak pelapor dilaksanakan oleh PPATK apabila terhadap pihak pelapor yang bersangkutan belum terdapat lembaga pengawas dan pengaturnya. Yang kelima, lembaga penegak hukum kewenangan. Untuk melakukan penyidikan TPPU, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sini saya mengambil dan menarik kesimpulan dari makalah yang saya sudah presentasikan tadi. Ya, kesimpulannya adalah tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang berat karena tindakan-tindakan tersebut bisa membuat kestabilan keuangan negara tidak stabil. Karena hal tersebut, tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal bisa dilakukan dengan sangat mudah dan dikarenakan siapapun bisa untuk melakukan investasi atau jual beli saham yang sifatnya internasional. Dan di pasar modal sendiri, segi penjualan pun sangat mudah. Proses
yang mengakibatkan banyaknya oknum-oknum pencucian uang guna mendapatkan keuntungan dan rasa aman. Di sini saya juga menarik saran dari makalah ini, di mana sarannya itu adalah pasar modal merupakan suatu kegiatan berinvestasi secara universal guna meningkatkan keuntungan bagi penggunanya. Tapi banyak oknum yang menyalahgunakan hal ini yang dikarenakan sangat mudahnya untuk mengakses dan sangat mudahnya juga untuk para oknum-oknum pencucian uang untuk menyalahgunakan dari pasar modal ini sendiri. Yang dimana seharusnya pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan harus lebih lagi dalam menaungi pasar modal tersebut dan mengharuskan cara yang ketat dari segi administratif dalam hal pendaftaran hingga proses pasar tersebut agar meminimalisir atau memutus oknum-oknum pencucian uang tersebut. Mungkin itu adalah presentasi makalah dari pasar modal sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.